Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Karena Engkau Allah yang menyatakan diri kepada kami. Dan Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang berdaulat. Engkau Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil seturut dengan rencanamu. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Oleh karena itu, mata kami, mata jasmani kami yang seringkali hanya terfokus kepada apa yang kelihatan. Mungkin pergumulan-pergumulan dan keterbatasan-keterbatasan hidup kami. Fluktuasi-fluktuasi yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah itu bisa menembus melihat tahta Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah berubah. Dan Engkau tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Menggenapkan rencanamu. Sehingga kami dapat berespon kepada Tuhan dengan tepat. Sehingga kami dapat mengambil respon dengan tepat di dalam situasi di mana Tuhan menempatkan kami pada saat ini. Dan oleh karena itu kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Firman yang berbicara kepada pikiran dan hati kami. Firman yang memberikan cahaya di dalam hidup kami. Yang menuntun kami selangkah demi selangkah di dalam jalan Tuhan. Allah Roh Kudus, kami berdoa biarlah Engkau berbicara kembali kepada kami. Terangi firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami membacanya, ketika kami mendengarkannya. Kami dimampukan untuk mengerti seturut dengan maksud Tuhan. Dan karuniakanlah kepada kami hati yang taat. Hati seperti Maria yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan siap untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kami menjadi orang yang bijak. Yang meletakkan rumahnya di atas dasar batu. Yang kokoh dan kuat yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika banjir badai melanda. Pergumulan datang menerpa kehidupan kami. Kami tidak goyah. Bapa dalam surga, tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Urapi dia dengan kuat kuasa Tuhan. Dan berkati setiap kami. Dengan kebenaran firman-Mu ini. Kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Ya. Kita mau sama-sama merenungkan tema Musa lahir dan diselamatkan. Yaitu ini adalah kelanjutan dari pembahasan seri Keluaran. Ya, tapi sebelum kita membacanya, izinkan saya mengucapkan Happy Mother's Day dulu. Ya, Happy Mother's Day untuk para ibu, para istri ya yang luar biasa. Ya, dikatakan kalau ayah itu adalah pemimpin keluarga, ya, imam di dalam keluarga, maka ibu itu adalah tiang doa. Ya. Istri itu adalah tiang doa, menara doa yang kuat yang membuat keluarga itu kokoh di dalam Tuhan. Jadi para ibu terima kasih yang telah melahirkan kami, membesarkan kami, berdoa untuk kami, berjuang untuk kami, bahkan membawa kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Para suami, izinkan saya jika Anda duduk bersama dengan istri Anda, begitu juga anak-anak ya, para suami rangkullah istri Anda. Katakan kepadanya terima kasih, Ma. Sebut namanya, ucapkan terima kasih untuk jeripaya dan kasih sayangnya selama ini. Anak-anak, Korem mungkin if you are today worshiping together with your parents and then you see that your mom sitting next to you, hug her, kiss her, say thank you mom. Thank you for all the things that you have done for us, for all the things that you have done for me. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur untuk Mother's Day. Baik saudara, mari kita sama-sama membaca dari Keluaran pasal 2. Ya. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikan dia 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan
Dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau, di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkankah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepada. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah ia kepada putri Firaun. Ia mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Semikian jauh firman Tuhan dibacakan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bulan lalu tepatnya pada tanggal 27 April, Bloomberg di dalam salah satu tulisannya, dalam salah satu artikelnya mengatakan bahwa Singapura pada saat ini itu adalah satu negara yang paling aman untuk ditinggali atau untuk ditempati di masa-masa pandemik COVID ini. Singapura menjadi negara pertama yang teraman, bahkan mengalahkan Selandia Baru. Dan kita mengucap syukur untuk itu. Dan ini menjadi satu applause juga bagi pemerintah dan juga para tenaga medis, frontliners yang bekerja keras bahu-membahu untuk mengentaskan dari penyebaran virus COVID ini. Tetapi naas sekali, satu hari setelah itu, yaitu pada tanggal 28 April, dikabarkan, Straits Times mengabarkan Tan Tock Seng Hospital, di sana menjadi satu klaster baru untuk virus COVID ini menyebar. Dan sejak itu ada pemberlakuan fase yang kedua. Bapak Ibu Saudara, tidak disangka di dalam kondisi yang sebetulnya semua orang berharap kondisi kesehatan, kondisi kehidupan, bahkan kondisi perekonomian diharapkan makin membaik. Tetapi ternyata memang COVID ini tidak terlalu mudah untuk begitu diatasi karena menyangkut banyak orang. Saudara, hal ini bukan hanya menjadi satu pergumulan di Singapura, tetapi juga di negara-negara lain. Bayangkan India, saudara. Angka kasus yang begitu tinggi, ledakan yang begitu tinggi, begitu juga negara-negara yang lainnya. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang mati oleh karena virus COVID ini. Saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, di berbagai tempat di seluruh dunia bertanya dan berkata kepada Tuhan, apakah Tuhan masih bekerja sampai saat ini? Apakah Tuhan betul-betul masih memberikan pertolongan sampai detik ini? Pak, saya dan keluarga saya mencari makan menjadi begitu susah. Saya melihat anggota keluarga saya berada dalam kesulitan bahkan sampai nafas yang terakhir. Saya tidak bisa melihat mereka muka dengan muka, datang in person. Bahkan untuk menyatakan duka cita atas kehilangan anggota keluarga saja itu tidak bisa, Pak. Apakah Tuhan masih berkarya di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau katakan, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa sampai detik ini, di dalam segala situasi, Allah masih dan terus berkarya untuk menggenapkan rencananya. Allah masih dan terus berkarya untuk menggenapkan rencananya. Dan saudara, di dalam perikop yang kita baca, kita melihat bahwa Allah bekerja melalui beberapa perempuan yang luar biasa. Perempuan yang sederhana tetapi perempuan yang dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Saudara, yang pertama adalah Allah bekerja melalui Yokhebed
yang setia. Saudara, kita melihat konteks terlebih dahulu. Saudara, Mesir, tempat di mana orang-orang Israel pada waktu itu hidup, ya, mereka hidup dengan damai sebetulnya ya, sebelumnya oleh karena kepemimpinan Yusuf yang begitu baik dan memberikan damai sejahtera yang besar, kelimpahan yang besar bagi Mesir, sehingga mereka pun bisa mengecap hasil bumi yang begitu melimpah. Tetapi tahun sudah berganti begitu. Kira-kira sudah ratusan tahun lewat dan Firaun pada waktu itu yang memimpin, yang memerintah Mesir itu tidak mengenal lagi Yusuf. Dan Mesir adalah satu negara adik kuasa dengan peradaban yang sangat maju pada waktu itu. Saudara, maju dalam hal apa saja Mesir? Engineering, ya kalau kita ingat, ya kalau kita lihat di di email atau di website atau Google dan lain sebagainya, kita membaca tentang Sphinx dan juga ratusan piramida yang terkenal. Saudara, itu membutuhkan engineering yang bagus untuk bisa membangun piramida yang kokoh seperti itu. Untuk membangun Sphinx yang bagus seperti itu. Lalu juga Mesir itu maju di dalam hal apa? Di dalam hal finance, keuangan. Bagaimana mereka bisa menata kekayaan yang melimpah. Kalau saudara pernah nonton ya, misalnya film adventure atau penelitian atau petualangan yang melihat bagaimana kekayaan Mesir misalnya di bawah kepemimpinan dari Tutankhamun, ya itu bisa melihat penemuan-penemuannya, kekayaannya sangat melimpah. Lalu dalam hal obat-obatan medis, ya Mesir itu sangat terkenal dengan rempah-rempahnya, embalming, mumifikasi, ya, sehingga corpse itu, dead body itu tidak membusuk begitu rupa, tetapi bisa di-preserve. Dan ini menginspirasi dunia pengobatan sampai pada saat ini. Lalu dalam hal astronomi, mereka punya metode penyusunan kalender yang sangat akurat, sangat konkret. Lalu dalam hal matematika, penghitungan angka dan pengukuran. Leadership, kepemimpinan dan administrasi. Saudara, mereka itu mengatur TKI, saudara. Ya, bukan tenaga kerja Indonesia, tetapi tenaga kerja Ibrani. Nah, orang-orang Israel yang banyak pada waktu itu, mereka mengatur. Itu butuh kepemimpinan dan administrasi yang baik. Yang terakhir, mereka itu sangat maju dalam ilmu dan persenjataan perang. Saudara masih ingat kalau nanti kita sampai kepada Keluaran pasal 15 ya, jadi 12, 13 dan seterusnya. Bangsa Israel itu nanti akan dibawa keluar oleh Tuhan, melewati laut yang begitu luas, laut itu terbelah. Mesir menyerang dengan kereta kuda yang luar biasa. Nah, waktu dikatakan seperti itu berarti berbicara tentang ilmu perang. Berbicara tentang strategi perang. Alat-alat perang yang sangat maju. Jadi singkatnya mereka itu adalah komunitas atau orang-orang yang paling baik. Yang paling unggul dari peradaban dunia pada waktu itu. Nah, saudara, di tengah-tengah situasi yang demikianlah. Di tengah-tengah highly developed society seperti Mesir itulah. Itu menjadi setting di mana Allah memanggil dan membentuk Musa pada waktu awal. Saudara, di tengah-tengah situasi yang demikianlah, situasi yang highly developed tetapi sangat secular, sangat menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan Allah Yahweh, orang Israel hidup dan berkembang menjadi budak. Dan dari semua kemungkinan dari komunitas yang ada, komunitas yang sangat maju itu, Allah tidak memilih keluarga-keluarga lain, tetapi Dia memilih satu keluarga yang sederhana. Dan untuk menghadapi Firaun dan Mesir dengan segala kemegahannya, kemajuannya, ya, Tuhan memulai pertempuran ini hanya dengan mengandalkan satu tangisan seorang bayi, yaitu bayi Musa. Dan Allah bekerja melalui mamanya, mama Musa, yaitu Yokhebed. Saudara, kesetiaan iman dari Yokhebed ini ditunjukkan dalam hal apa saja? Saudara, yang pertama itu adalah dengan melalui Yokhebed melahirkan Musa. Saudara, mudah melahirkan di tengah situasi yang baik, apalagi jika segala sesuatu sudah tersedia ya, rumah sakit, ya kan, ada bonus dan lain sebagainya, lalu juga segala kecukupan lah ya, keluarga yang mensupport dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita ingat pada waktu itu Yokhebed ya, di tengah-tengah keluarga mereka orang Ibrani pada waktu itu sedang terjadi pembantaian bayi-bayi. Saudara masih ingat khotbah minggu lalu oleh Pak Theo ya. Keluaran pasal 1 ayat 22. Bayi-bayi itu, bayi Ibrani itu diambil, ya, lalu diceburkan ke sungai Nil untuk makanan siapa saudara? Makanan buaya, makanan kudanil di sana. Itu adalah makanan-makanan binatang buas.
Di tengah-tengah kondisi seperti itu, kalau saudara menjadi seorang perempuan dan punya pacar dan menikah, akankah terpikir, udahlah kita lahirkan saja? Saudara, banyak orang akan berpikir 2 kali seperti itu. Tetapi Yokebed, dia tahu. Dia punya iman, dia setia kepada Tuhan, dia tetap melahirkan di tengah situasi yang tidak mudah. Saudara, yang kedua, kesetiaan dan iman Yokebed itu terlihat dalam hal apa? Dalam hal melindungi dan memelihara Musa tetap hidup. Bukan cuma melahirkan lalu ditinggal. Bukan cuma melahirkan lalu diberikan kepada orang lain. Bukan cuma melahirkan lalu tidak bertanggung jawab. Tetapi dia melahirkan, dia melindungi, dia memelihara Musa tetap hidup. Saudara, firman Tuhan di ayat yang kedua B di sana dikatakan ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, saudara, ayat ini menurut para penafsir Alkitab, begitu ya, para sarjana Alkitab, mereka mengatakan ini ayat yang cukup problematis. Masalahnya kenapa? Saudara, ibu itu pada umumnya ya, begitu mereka melihat bayinya lahir, mereka akan langsung mengatakan bahwa bayinya cantik, bayinya tampan, ya, bayinya sempurna, bayinya baik, paling tidak menurut pandangannya sendiri, gitu ya. Mungkin hidungnya kok kurang mancung, begitu ya. Kita mengatakan, hidungnya kurang mancung nih, kayak siapa? Kayak papa, begitu ya. Misalnya begitu, mamanya hidungnya mancung. Atau hidungnya siapa? Kurang matanya nih, kok kayaknya kurang sentring. Tapi kalau ibu yang melihat, gitu, dia akan langsung mengatakan, ya termasuk papa juga ya, orang tua yang melihat anaknya lahir, itu pasti dibilangnya apa? Anak yang sempurna, anak yang cantik, begitu kan? Nah, jadi maksudnya cantik ini apa? Begitu. Apakah seperti itu, begitu. Nah, lalu yang kedua juga dikatakan begini. Oke, kalau memang Musa itu maksudnya cantik di sini adalah tampan, begitu ya, baik semuanya kondisinya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lahir ada cacat misalnya begitu ya. Anak-anak yang lahir yang mungkin tidak ideal menurut pemandangan orang pada umumnya kayak begitu ya. Apakah tidak akan disembunyikan? Apakah tidak akan dilindungi? Seperti itu. Nah, mereka bertanya seperti itu. Jadi saudara, ternyata bukan itu maksudnya. Jadi bukan semata-mata cantik itu adalah merujuk kepada fisik dari Musa, begitu ya. Atau tampan itu merujuk kepada fisik dari Musa. Atau cuma merujuk kepada pandangan mama terhadap anaknya, seperti itu. Ada sesuatu yang lebih dalam, mari kita lihat. Nah saudara, untuk memahami hal ini kita perlu melihat kepada bahasa aslinya. Saudara, istilah yang khusus yang dipakai dari kata cantik di situ, itu sebenarnya hanya satu kata, yaitu dalam bahasa Ibrani disebut tof. Saudara, ini adalah kata yang penting, ya. Ini boleh dihafal di dalam sepanjang hidup kita. Tof. Nah, gampang menghafalnya ya. Jadi setiap kali kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, kita kan orang Ibrani akan berkata tof. Nah, kita berkata top, begitu ya. Nah, top. Top tapi itu bukan berarti semata-mata dia prestasinya bagus, nilainya nomor 1, orangnya enak dipandang. Bukan, saudara. Saudara, tof di dalam bahasa Ibrani, saudara masih ingat ya, kalau kita membaca misalnya kitab Kejadian, ya, karena kitab Keluaran ini berada di dalam rangkaian 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi kita perlu memahaminya dalam rangkaian ini. Nah, di dalam kitab Kejadian, setelah Allah menciptakan segala sesuatu, dia mengatakan baik, betul ya? Nah, itu di dalam Kejadian bahasa Ibrani itu disebutnya tof. Itu Tuhan yang bilang tof. Lalu diciptakannya laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Lalu Tuhan berkata apa? Sungguh amat baik. Nah, itu artinya apa? Tov ma'ot. Nah, itu ada di layar ya. Tulisannya tov ma'ot. Itu sungguh amat baik. Jadi kalau duduk sama keluarga, pasangan kanan kiri, ada anak juga, katakan kamu tov ma'ot. Ya, kamu sungguh amat baik. Nah, saudara, maksudnya tov ma'ot ini apa? Tov ini. Saudara, tov ini maksudnya adalah sekalipun menurut pandangan manusia itu sepertinya kok tidak ideal. Sepertinya kok tidak mereka bisa mengerti. Sepertinya kok begitu. Maka itu adalah tov jikalau Tuhan yang memandangnya. Jadi tov itu adalah segala suatu kualifikasi dan kualitas dari kehidupan, di mana segala sesuatunya berjalan seturut dengan rancangan Tuhan. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Seturut dengan rencananya Tuhan. Jadi kalau Tuhan melihat anak-anaknya hidup di dalam rencananya, di dalam rancangannya, dia akan berkata tov. Kamu tov. Begitu ya. Nah, Tuhan melihat kelahiran Musa itu adalah tov. Karena berada
di dalam rencananya Tuhan. Untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan juga untuk dari sana nanti akan melahirkan Mesias, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tov ini adalah berbicara tentang pandangan Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Saudara, waktu Yokebed melihat Musa, si bayi itu lahir, begitu ya. Dia bukan cuma melihat fisiknya, cantik, mirip mama, mirip papa, misalnya begitu ya. Aduh tangisnya, aduh suaranya kencang dan lain sebagainya, aduh kulitnya halus dan lain sebagainya. Dia tidak cuma melihat itu. Yokebed melihat apa? Dia melihat lebih dalam daripada itu. Dia melihat Musa, engkau Tov, karena engkau lahir sebagai bagian dari rencana Allah dalam hidupku, dalam hidup keluargaku, dalam hidup komunitas kita, dalam hidup bangsa kita. Musa, aku akan menjagamu baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya menyisipkan satu pertanyaan perenungan untuk kita. Apakah kita juga melihat anak kita, kelahiran anak kita, sebagai bagian dari rencana Allah? Apakah kita waktu memandang anak kita, kita berkata, engkau Tov, karena Tuhan mempercayakanmu kepadaku sebagai bagian dari rencananya. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Aku akan jaga kamu baik-baik. Aku akan pelihara kamu baik-baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang Yokebed lakukan. Yang ketiga yang Yokebed lakukan, yang menunjukkan kesetiaan dan imannya, itu adalah menyusuinya dan mendidiknya atau mendidik Musa di dalam iman. Sudah tahu dari mana? Karena kalau di dalam perikop pasal yang kedua ini hanya dikatakan putri Firaun itu akhirnya mempercayakan bayi Musa itu kepada mamanya ya. Yang waktu itu dengan pertolongan dari kakak Musa yaitu Miriam. Sehingga dipercayakan supaya anak ini disusui, begitu kan? Dan tidak ada indikasi bahwa sang mama itu mendidik dalam iman di situ. Tidak ada tulisan sama sekali seperti itu. Tapi kalau kita membaca ayat 11 dan ayat 12, di sana kita akan melihat pada waktu itu ada sengketa antara orang-orang Ibrani dan juga para pekerja dari Mesir itu ya. Serdadu-serdadunya. Mereka yang melakukan dengan kasar. Nah di situ tindakan seperti itu, nah Musa pada waktu itu sudah besar ya, sudah dididik di Firaun dengan segala sesuatunya. Itu menggelisahkan Musa, begitu kan? Musa tidak suka, bukan semata-mata karena itu adalah tindakan yang tidak adil. Tapi yang kedua karena Musa melihat itu adalah bangsanya. Sudah jadi kita ini melihat bahwa ada kesadaran identitas Musa. Bahwa sekalipun dari kecil sampai besar Musa itu dididik dengan segala kemegahan Mesir. Dia tahu jauh di dalam hatinya, hati kecilnya berkata, I am a Hebrew. Saya adalah seorang Ibrani, saya menyembah Allah Yahweh. Saya punya Tuhan yang saya sembah. Saya punya komunitas yang sedang berada dalam tertindas pada waktu itu. Dan ini menunjukkan keberpihakan Musa. Dia membela bangsanya. Tindakan yang pertama adalah membunuh pekerja yang kejam itu. Tapi pada waktu itu dia keluar, akhirnya lari. Dan nanti kita akan melihat dalam minggu-minggu berikutnya. Itu kelihatan sekali identitas Musa dan keberpihakan Musa. Saudara, dari mana itu muncul? Itu tidak akan muncul begitu saja tanpa bimbingan ayah dan ibu. Tanpa didikan iman dari seorang ibu yang setia. Seorang ibu yang penuh iman. Dan itu terjadi justru di tahun-tahun kapan, saudara? Di tahun-tahun awal yang disebut sebagai golden years. Dari pembentukan pikiran dan hati dari anak itu. 5 tahun pertama tidak disia-siakan oleh Yokebed. Dia betul-betul merangkul Musa dengan segenap kekuatannya. Musa, aku akan mendidik engkau di dalam iman. Tuhan sudah mempercayakan engkau kepadaku. Aku akan dengan setia mendidik engkau di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa Yokebed ini. Luar biasa. Dan dia tidak sedang hidup dalam kondisi yang segala sesuatu baik. Dia sedang hidup dengan kondisi yang begitu banyak pertanyaan. Karena banyak sekali penindasan dan keterbatasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Golden years. Dia tidak sia-siakan. Dia tidak percayakan Musa kepada orang lain. Dia tidak percayakan Musa kepada mbak. Dia tidak percayakan Musa kepada pihak ketiga. Dia rangkul Musa. Dia rangkul panggilan Tuhan itu. Karena dia melihat apa? Dia melihat Tov. Dia mendidik Musa di dalam iman. Saudara, yang kedua, Allah berkarya selain melalui Yokebed.
Di dalam perikop ini Allah juga berkarya melalui Miriam yang cekatan. Saudara, Miriam ini adalah kakak Musa. Cekatan dalam hal apa Miriam di sini? Cekatan di dalam dua hal. Saudara, yang pertama adalah cekatan di dalam melihat peluang. Tadi kita membaca di ayat yang keempat ya, di sana dikatakan kakaknya perempuan yaitu Miriam berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Miriam itu tidak membiarkan, tidak meninggalkan Musa sendirian di Sungai Nil, ya. Jadi sekalipun sudah ditaruh di dalam itu ya, di dalam basket seperti itu, lalu dilepaskan di Sungai Nil. Saudara, Sungai Nil itu bukan sungai yang tenang ya, bukan sungai yang kalau kita ke Klake begitu misalnya ya, kita melihat ada sungai di situ yang cukup besar begitu, itu cukup tenang. Nil tidak seperti itu. Nil itu adalah sungai tempat di mana banyak binatang buas. Jadi kalau Putri Firaun mandi, itu bukan mandi persis langsung di tengah-tengahnya. Tetapi ada satu semacam, jadi semacam pembatas atau penjaga, sehingga airnya saja yang masuk gitu ke bagian belakang dari istana itu. Nah, itu adalah tempat di mana Putri Firaun Mesir. Dan itu juga tertutup, ya, jadi cukup safe gitu, ada privacy di situ. Nah, tetapi airnya itu bisa tetap masuk, bisa tetap mengalir di situ. Saudara, jadi kita melihat di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Miriam itu tidak meninggalkan Musa, ya. Terus dikejar ya, terus diikuti, dan dari kejauhan dia memperhatikan dan menunggu peluang yang baik. Ini yang pertama, dia cekatan melihat peluang. Saudara, yang kedua adalah dia cekatan di dalam menawarkan alternatif solusi. Miriam melihat adanya peluang. Ketika dia melihat ya bahwa basket itu dibawa, keranjang itu dibawa oleh air yang sebetulnya adalah ada tangan Allah, tangan pemeliharaan Tuhan. Yang membawa keranjang itu masuk mendekat kepada tempat di mana Putri Firaun itu hendak mandi, maka dia tahu ini saat yang tepat. Dan dia menawarkan alternatif solusi. Putri, bolehkah saya panggilkan seorang ibu muda, ya, ibu Ibrani untuk bisa menyusui bayi ini, begitu. Karena pasti yang dibutuhkan pada saat itu adalah seorang perempuan yang bisa menjaga dan merawat bayi itu. Dan putri itu setuju. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kondisi krisis, Miriam tidak dikuasai oleh ketakutan. Sekalipun dia melihat adiknya dibawa jauh dari dia, dia tidak dikuasai ketakutan. Tapi dia dikuasai oleh apa? Dia dikuasai oleh kreativitas. Kreativitas untuk melihat celah. Kreativitas untuk menawarkan solusi. Solusi yang menjadi berkat. Dia bukan seorang oportunis untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Tidak. Tetapi dia adalah seorang yang bijak. Seorang yang cekatan. Dan ketika dia menawarkan solusi, maka solusi itu adalah solusi yang baik. Bukan solusi yang menjatuhkan. Saudara, Tuhan berkarya melalui Miriam yang cekatan. Dan yang ketiga, Allah berkarya melalui siapa? Yang ketiga, Allah berkarya melalui Putri Firaun yang baik hati. Saudara, Putri Firaun yang baik hati ini menunjukkan kebaikannya di dalam hal apa? Yang pertama, yaitu mengusahakan kehidupan dan pertumbuhan, ya, di ayat yang ke-9. Dia mempercayakan bayi Musa itu pada mamanya sebetulnya ya, supaya disusui. Dan kalau kita perhatikan tindakan dari Putri Firaun, itu sebenarnya Putri Firaun itu mengambil resiko melawan keputusan ayahnya, yaitu Firaun. Saudara, kalau kita melawan keputusan pemerintah saja, itu sudah sangat berbahaya. Betul ya? Melawan keputusan misalnya presiden atau Perdana Menteri, itu tuh sangat berbahaya, bisa dipenjara hukumannya. Apalagi kalau melawan keputusan Firaun, yang pada waktu itu Firaun itu, kalau di dalam konteks Mesir itu adalah mereka percayanya itu adalah titisan dari dewa Ra, dewa matahari pada waktu itu ya. Jadi jangan macam-macam, kalau Firaun udah bicara A, itu udah benar-benar seperti dogma begitu ya, nggak bisa dikutak-kutik lagi begitu. Kalau melawan mati. Putri Firaun berani melawan karena dia tahu itu adalah keputusan yang salah. Dia melawan, dia mengambil resikonya dan dia melakukan yang baik. Dia sengaja membiayai keperluan untuk pertumbuhan Musa. Nah, yang kedua, kebaikan Putri Firaun itu ditunjukkan dalam hal apa? Yang kedua adalah menerima Musa apa adanya. Saudara, di ayat yang ke-10 ya, di sana dikatakan dia memberikan nama Musa. Dan dikatakan karena aku telah mengambilnya dari air.
Saudara, kalau kita membaca begitu saja, dan memang di dalam bahasa Ibrani, Musa atau Moseh ya, di dalam bahasa Ibrani itu sebenarnya Moseh, di situ saya berikan transliterasinya. Itu bentuk kata kerja partisipal aktif dari kata kerjanya masah. Masah itu artinya mengambil ya, draw out, mengambil. Nah, tetapi saudara, ini unik sekali ya. Kalau kita melihatnya dari perspektif si Putri Firaun, kalau ini kan kita melihatnya dari perspektif Alkitab bahasa Ibrani ya, orang Hebrew yang membacanya. Tetapi Putri Firaun orang Mesir. Jadi kenapa dia memberi nama Mose? Saudara, Mose itu sebenarnya adalah istilah Mesir. Itu adalah kata Mesir sebetulnya, begitu. Jadi dia menamai bukan semata-mata karena Musa itu orang Ibrani, bukan begitu ya. Tetapi dia juga menamai Musa di dalam pengertian Mesir. Dan di dalam bahasa Mesir, Moseh itu artinya adalah son, anak laki-laki, begitu. Jadi waktu dikatakan Mose, aku memberi dia nama Mose, dan ajaibnya Mose ini adalah dari dua kata ini, yaitu Mesir dan juga Ibrani, nyambung jadi satu, begitu. Jadi dia adalah anak laki-laki, dan anak laki-laki yang diambil dari air. Saudara, artinya apa begini? Saudara, kalau saya melihat artinya adalah, Putri Firaun itu baik hati sekali. Dia tahu bahwa bayi yang diambil dari air ini adalah bukan bayi Mesir. Dia tahu bahwa bayi yang diambil dari air ini adalah second class citizen, bayi budak. Tetapi dia menghargai bayi itu. Dia menerima apa adanya sehingga waktu dia memberikan nama Mesir kepadanya, dia memberikan begitu rupa sehingga nama Ibrani itu juga masuk terbawa. Sehingga root dari atau akar dari identitas Musa itu tidak hilang, yaitu Hebrew. Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidakkah ini betul-betul sesuatu yang luar biasa? Betapa baiknya Putri Firaun. Saudara, kalau kita perhatikan, disinilah kita melihat dua dimensi besar di dalam perikop ini. Luar biasa. Dimensi yang pertama adalah dimensi providensia Allah, yaitu dimensi pemeliharaan Tuhan. Saudara, tidakkah kita melihat bagaimana Tuhan memelihara Musa? Di tengah-tengah pembantaian bayi, Musa hidup. Ya, dia dilindungi. Di tengah-tengah sungai Nil yang begitu banyak buaya, begitu banyak kuda Nil, begitu banyak binatang buas yang lain. Ya, sungai Nil yang tidak tenang airnya tetapi bergejolak. Musa terjaga. Dan di tengah-tengah anytime, begitu ya. Dia bisa ketemu sama binatang buas yang lain. Dia ketemunya sama Putri Firaun yang sedang mandi pada waktu itu. Dan Putri Firaun yang baik hati. Bapak Ibu Saudara, apakah kita mau mengatakan ini semuanya sekedar kebetulan saja? Kebetulan yang bertubi-tubi seperti itu? Tidak, saudara. Dibutuhkan satu rancangan yang luar biasa. Dibutuhkan mastermind yang luar biasa. Sampai ini akhirnya bisa terjadi. Itulah providensia Tuhan. Itulah pemeliharaan Tuhan. Tapi saudara perhatikan. Pemeliharaan Tuhan itu tidak bekerja begitu saja. Lalu membuat kita tidak bertanggung jawab dalam hidup. Pemeliharaan Tuhan itu bekerja bersama-sama di dalam tanggung jawab manusia. Di dalam diri orang-orang yang mau merangkul panggilan Tuhan. Di dalam diri Yokebed yang setia dan beriman. Di dalam diri kakak Musa Miriam yang cekatan melihat berbagai peluang. Di dalam diri Putri Firaun yang baik hati. Dua hal ini berpadu menjadi satu. Dan membawa rencana Allah kepada kegenapannya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah pandemik dan situasi yang terbatas seperti ini, banyak orang yang bertanya atau menyalahkan pemeliharaan Tuhan. Tuhan, di mana? Apakah Engkau masih memelihara kami? Saudara, yang menjadi pertanyaan sebetulnya adalah, kita tidak perlu mempertanyakan pemeliharaan Tuhan. Karena dia tidak mungkin meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Dia tidak mungkin bertindak bertentangan dengan natur kebaikannya. Dia pasti mengerjakan itu. Saudara, yang perlu kita bertanya atau perlu kita pertanyakan dan renungkan adalah, apakah kita merangkul panggilan kita? Apakah kita mengerjakan bagian kita masing-masing di tengah-tengah situasi yang sulit? Dan beberapa pertanyaan untuk kita bercermin dari firman Tuhan. Saudara, apakah kita setia? Sama seperti Yokebed. Di dalam imannya, dia setia. Saudara, apakah kita setia di dalam pekerjaan dan bisnis kita? Faithful, trustworthy. Seorang yang bisa diandalkan dengan baik. Seorang yang betul-betul mengerjakan dengan maksimal. Dengan seluruh kapasitas dan kemampuannya.
Apakah kita setia di dalam kehidupan pernikahan kita? Para suami, apakah kita memandang istri kita? Dan ketika kita memandangnya, lalu kita berkata, aku tidak bisa lagi melihat perempuan lain. Karena memang cuma ada engkau di dalam hidupku. Waktu kita mengingat janji kita di altar itu pertama kali. Di dalam susah dan senang. Di dalam kelimpahan dan kekurangan. Di dalam sehat maupun sakit. Sampai maut memisahkan kita. Aku akan tetap mengasihi engkau. Begitu juga untuk para istri. Maka betul-betul kita tetap setia. Di antara sekian banyak pilihan. Setiap hari ketika kita bangun. Kita setia. Dan kita berkata, I choose you. I choose you. Aku memilih engkau di antara sekian banyak yang lain. Sama seperti Adam memilih Hawa. Saudara, apakah kita setia juga di dalam parenting? Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang Tuhan karuniakan anak. Baik anak secara fisik maupun anak rohani. Anak secara fisik yang Tuhan percayakan kepada kita di rumah kita. Apakah kita memandang mereka dengan tof dari Tuhan? Bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga kita berkata, aku akan menjagamu baik-baik. Aku akan memeliharamu baik-baik supaya engkau terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Dan rencana itu tergenapi. Bagi kita yang Tuhan percayakan anak rohani. Mungkin itu adalah anak kelompok kecil kita. Anak rohani mungkin itulah anak yang kita bimbing secara spiritual. Baik itu kita yang pemuda. Baik itu kita di dalam keluarga kerohanian kita. Baik itu kita di dalam pemuritan. Apakah kita menjaga mereka? Kita sedang melakukan yang namanya spiritual parenting. Apakah kita juga setia? Bagi para mahasiswa, studi yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu kita mengerjakan paper dan tugas-tugas kita. Waktu kita mencari kutipan dan lain sebagainya. Waktu kita berinteraksi dengan sumber-sumber pertama. Rasanya pengen udah langsung kesimpulan aja begitu ya. Langsung tutup kertasnya kayak begitu. Apakah kita tekun dan setia menggumulkannya? Dan kita melihat Tuhan, ini juga tof dari Tuhan. Karena ada rancangan Tuhan di balik ini. Saya belum bisa lihat. Saya belum bisa lihat sampai akhir. Tapi Tuhan bisa lihat. Dan Tuhan taruh saya di sini. Dan Tuhan percayakan studi ini kepada saya. Saya akan rangkul sebaik-baiknya. Bagi kita yang berada dalam pelayanan. Apakah kita tetap setia? Saudara, cermin yang kedua yang kita refleksikan adalah, apakah kita cekatan? Seperti Miriam. Cekatan melihat peluang yang baik. Cekatan menawarkan alternatif solusi yang membangun. Kehadiran kita. Ya, kehadiran kita. Itu membawa berkat. Itu membawa solusi yang baik. Itu membawa progres. Membawa kemajuan. Yang ketiga. Apa kita menyatakan kebaikan? Kebaikan di dalam mengusahakan proses. Atau progres. Dari pertumbuhan dalam kehidupan sesama. Bukan kebaikan yang memanjakan. Bukan kebaikan yang membuat orang lain menjadi tidak bertumbuh. Tetapi kebaikan yang membuat orang makin bertumbuh di dalam Tuhan. Mungkin ada kolega yang sedang berada dalam pergumulan. Yang sangat membutuhkan nasihat-nasihat kita yang berpengalaman. Mungkin ada junior yang sedang dipercayakan untuk kita bimbing. Dia baru training di situ. Dia baru beberapa bulan di situ. Apakah kita membimbing dengan sabar? Membimbing dengan tekun? Atau dalam hati kita berkata, aduh saya aja lagi capek begitu kamu. Sehingga kata-kata kita yang keluar itu ketus. Sehingga kata-kata kita yang keluar itu menekan dia. Saudara putri Firaun yang baik hati itu. Dia tidak menyembah Allah Yahweh. Dia orang Mesir. Tetapi di dalam anugerah umum Tuhan. Dia masuk Tuhan pakai menjadi bagian dari rencana Allah. Tidakkah kita juga mau menjadi bagian dari rencana Allah? Ketika kita menyatakan kebaikan hati kita kepada orang-orang lain. Kolega kita, junior kita. Dan inilah pesan firman Tuhan bagi kita untuk minggu pagi hari ini. Jadilah setia seperti Yokebed. Jadilah cekatan seperti Miriam. Dan penuhilah hati kita dengan kebaikan. Seperti putri Firaun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jika tiga hal ini terangkum di dalam hidup kita. Maka kita tidak perlu khawatir lagi dengan pemeliharaan Tuhan. Sebab keduanya bekerja bersama-sama. Untuk membawa kita masuk
kepada rencana Allah yang tergenapi dalam hidup kita dalam segala zaman. Puji Tuhan. Saudara, mari kita masuk di dalam doa.